Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Ya Tuhan kami,
Sesungguhnya orang yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh engkau telah menghinakannya. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh, Engkau tidak pernah mengingkari janji. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makna yang terkandung di dalam ayat ini. Innama fi khalqis samawati wal ard ila akhirih. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga ciptaan beliau, yakni yang dapat dijangkau oleh indera manusia, yang keduanya bisa kita sebut dengan langit dan bumi. Di sana juga tersemat bintang-bintang, komet, daratan dan lautan, pegunungan dan pepohonan, binatang, barang tambang, dan juga serta bermacam warna dan juga beraneka ragam makanan dan bebatuan. Lalu ayat selanjutnya, waqtilafil laili wan nahar, yakni silih bergantinya, susul menyusulnya panjang dan pendeknya. Terkadang ada malam yang lebih panjang dan siang yang lebih pendek, lalu masing-masing menjadi seimbang. Setelah itu, salah satunya mengambil masa dari yang lain, sehingga yang terjadi pendek menjadi lebih panjang, dan yang diambil menjadi pendek yang sebelumnya panjang. Semuanya itu merupakan ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Allah berfirman tentang mereka yang artinya, dan banyak sekali tanda-tanda atau kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka melaluinya, sedang mereka berpaling daripadanya. Dan sebagian besar dan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan yang lain. Ini disebutkan dalam Quran surah Yusuf 105-106. Di sini dijelaskan bahwa mereka tidak putus-putusnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Baik ketika hati ini gelisah, mereka tetap berzikir. Zikir yang berdasar dari hati yang diucapkan dengan lisan. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maksud ayat ini adalah mereka memahami apa yang terdapat dalam keduanya, yakni di langit dan di bumi. Nah, dari kandungan ayat ini ada hikmah yang menunjukkan bahwa keagungan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Al-Khaliq, kekuasaannya, yakni keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga hikmah dan juga rahmat dari Allah. Diriwayatkan dari Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, sesungguhnya aku pernah keluar dari rumahku, lalu setiap aku melihat, yang aku lihat adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pelajaran berharga bagiku. Nah, ini diriwayatkan dalam kitab At-Tawakkul wal I'tibar, karya Ibnu Abid Dunya. Seperti itu. Selanjutnya Allah mencela orang yang tidak mengambil pelajaran tentang makhluk-makhluknya. Nah, ini juga akan berlanjut dalam cerita-cerita selanjutnya. Nah, ini. Di sisi lain Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang mana mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Rabb kami, Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ini artinya adalah Engkau, ya Allah, tidak menciptakan semuanya ini dengan sia-sia, tetapi dengan penuh kebenaran, agar Engkau memberikan alasan kepada orang-orang yang beramal buruk terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan, dan juga memberikan balasan untuk orang-orang yang beramal baik, dan juga balasan yang lebih baik atau surga. Kemudian mereka menyucikan Allah dari perbuatan sia-sia dan juga penciptaan yang batil seraya berkata, Subhanak, maha suci Engkau ya Allah.
yakni dari menciptakan sesuatu yang sia-sia. Wa qina adzabannar, yang maksudnya wahai Tuhanku yang menciptakan makhluk ini dengan sungguh-sungguh dan juga adil. Wahai zat yang jauh dari kekurangan, aib dan kesia-siaan, peliharalah kami dari azab neraka dengan daya dan kekuatan. Dan berikanlah taufik kepada kami dalam menjalankan amal solih yang dapat mengantarkan kami ke surga, serta menyelamatkan kami dari azab-Mu yang pedih. Nah, setelah itu ada kalimat Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahsaitah. Nah, di sini artinya wa ma lidzalimina min ansor. Nah, pada hari kiamat kelak mereka tidak akan mendapatkan perlindungan dari Allah, dan mereka tidak akan menghindar dari apa yang telah Allah kehendaki terhadap mereka. Nah, lalu ayat selanjutnya yakni Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya. Penyeru yang menyeru kepada keimanan, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berimanlah kepada Tuhan kalian. Nah, maka kami pun beriman, lalu kami menyambut dan mengikutinya, yaitu dengan keimanan dan kepengikutannya kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana faghfir lana dzunubana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, ini pertemukanlah kami dengan orang-orang yang solih. Ada yang mengatakan bahwa artinya atas iman dengan rasul-rasulmu. Dan juga ada yang mengatakan melalui lisan para rasul dan ilah yang paling mendekati kebenaran. Wallahu a'lam. Oke. Nah. Dalam sebuah tafsir Imam Abdu bin Humaid meriwayatkan dari Imam Ja'far bin Aunul Kalbi. Dari Abu Hubab ia berkata, Abdullah bin Umar dan Ubaid bin Umar, aku masuk menemui Ummul Mukminin Aisyah dalam biliknya. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya. Maka Aisyah bertanya, siapakah mereka? Kami pun menjawab, ini Abdullah bin Umair dan Ubaid bin Umar. Lalu Aisyah berkata, wahai Ubaid bin Umair, apa yang menghalangimu mengunjungi kami? Ubaid menjawab, karena orang terdahulu pernah berkata, berkunjunglah jarang-jarang, niscaya engkau akan bertambah dekat. Nah, ini adalah pelajaran yang berharga yang bisa kita ambil dari ayat 190 sampai 194 di Quran surah Ali Imran. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di situ secara penafsiran Al-Qur'an dari apa yang disebutkan di ayat-ayat tersebut itu sangat-sangat saintifik ya. Karena kita bisa melihat penciptaan langit dan juga bumi. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tentunya tidak berasal dari ruang hampa. Nah, kira-kira seperti itu. Kita akan mendapatkan banyak pelajaran tentunya dari potongan ayat ini. Oke, demikian penyerahan dari ayat di surah Al-Imran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.